Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuwarni S, SPD MTD dengan NIM 229038495086. Saya mengajar di mata pelajaran PPKN dan sebagai wali kelas 7A di UPT SPF SMP Negeri 21 Makassar, Sulawesi Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2022 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SPF SMP Negeri 21 Makassar kelas 7 dengan materi keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penguji agar memberikan masukan, saran, serta bimbingan terhadap video yang akan saya buat. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sakit. Siapa lagi nak? Jumaidir Bunda. Jumaidir. Nah, terus siapa lagi? Juga Bu. Oh ya. Jadi ada berapa orang nak? 3 orang. Ya, mudah-mudahan minggu depan yang 3 orang itu sudah bisa bergabung kembali untuk mengikuti pelajaran kita ya. Baiklah anak-anak, supaya lebih semangat kita yel-yel dulu ya. Oke? Nah, sekarang mulai. Indonesia punya 6 agama. Yang pertama
memiliki keberagaman atau perbedaan, mulai dari perbedaan atau keberagaman suku, agama, ras maupun antar golongan. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang lanjutan dari keberagaman suku, yaitu keberagaman agama. Pada pertemuan ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Tujuan yang pertama yaitu menghargai keberagaman agama dan kepercayaan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, membiasakan sikap tidak membedakan teman yang berbeda agama. Kemudian mampu mendeskripsikan keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah diharapkan kalian mampu menyusun dan menyajikan laporan tentang keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, adapun kompetensi, ya, ini kompetensi dasar yang ingin kita capai, kalian bisa perhatikan ada KI, KD, ya, dan IPK. Di sini IPK indikator pencapaian kompetensi. Kalian bisa lihat di situ apa saja indikator yang ingin kita capai, yaitu mendeskripsikan keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya adapun penilaian yang harus kita capai dalam pertemuan kali ini, kita harus mencapai nilai KKN. Nilai KKN kita adalah 75. Jadi ini adalah standar untuk nilai yang harus kita capai. Ketika kita sudah mencapai nilai tersebut, berarti kalian dianggap sudah memahami materi yang Ibu berikan. Langkah kegiatan yang akan kita lakukan, pertama, silahkan amati video. Jadi sebentar Ibu akan memberikan video, ya, tentang keberagaman agama. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengamati video ataupun alat peraga nanti ada juga, ya. Jadi setelah kalian mengamati video, silahkan kalian catat hal-hal penting yang bisa nanti menjadi bahan diskusi, ya. Kemudian tulis hasil pengamatan kalian. Lalu setelah itu sajikan laporan hasil pengamatan kalian dan diskusikan di depan kelas. Selanjutnya membuat resume atau rangkumannya dari hasil pengamatan yang kalian lakukan. Nah, baik, saya akan bentuk kelompok. Silahkan dibentuk dulu kelompoknya, kemudian kita lanjutkan materinya. Bagaimana anak-anak, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Kita akan belajar materi tentang keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Ada yang tahu apa itu agama? Saya, Bu. Agama adalah suatu bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Ya, agama adalah suatu bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada 6, Bu. Ada? Nah, agama apa saja itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. 1. Agama Islam. Ya. 2. Agama Kristen. 3. Agama Katolik. 4. Agama Buddha. 5. Agama Hindu. 6. Agama Konghucu. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di atas. Sudah lihat? Sudah. Dari gambar di atas ini, perhatikan gambar berikut. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan ada 6 gambar, ya. Dari gambar di atas termasuk apakah itu?
Jadi gambar yang ada itu adalah tempat-tempat Ibadah. Nah, setiap agama itu memiliki tempat ibadah. Ya. Nah, ini kalau gambar satu kira-kira gambar apa itu? Masjid. Kalau masjid, ini tempat ibadahnya agama apa? Islam. Iya. Terus yang kedua, gambar apa nak? Gereja. Gereja tempat ibadahnya agama apa? Protestan. Selanjutnya ini juga ya. Nah, ini adalah gambar gereja. So, jadi gereja itu tempat ibadahnya orang Kristen Katolik dan Protestan. Kita lanjut gambar berikutnya adalah gambar empat itu termasuk gambar apa? Yang kedua itu tempat ibadahnya agama Hindu. Gambar berikutnya apa itu nak? Vihara. Nah, vihara tempat ibadahnya siapa? Agama apa? Yang terakhir adalah ya, terus Di agama Konghucu. ya tempat ibadahnya agama Konghucu. Nah, berikutnya di bawah ini ada gambar. Kalau kalian lihat ini gambar-gambar, kira-kira gambar apa ini? Kitab apa? Ya, ini adalah gambar kitab-kitab suci setiap agama. Jadi anak-anak, setiap agama itu memiliki namanya kitab suci. Untuk agama Islam ada namanya Al-Quran. Kemudian agama Kristen namanya Alkitab. Ya, ini ya. Selanjutnya agama Hindu itu ada namanya Weda, ya. Kemudian agama Buddha itu ada namanya Tripitaka. Sudah paham? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, Ibu akan putarkan video. Jadi di situ nanti dijelaskan. Silakan kalian perhatikan video berikut. Ayo, siapa yang sudah tahu penampakan agama di Indonesia? Iya, berpasangan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, umat Islam adik-adik. Agama Islam adalah agama dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Agama Islam mempunyai agama ibadah, yaitu masjid adik-adik. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Dan umat Islam mempunyai hari raya keagamaan, yaitu hari raya Idul Fitri. Agama Islam mengajarkan kita untuk selalu beribadah, berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, dekat. Dan juga agama Islam mengajarkan kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi, yang kedua ada agama Hindu adik. Maka adik, agama Hindu adalah agama tertua di Indonesia. Untuk hari raya keagamaan bernama Hari Raya Ilmu. Baik, kita lanjut. Bagaimana? Sudah lihat videonya tadi? Nah, sekarang Ibu punya alat peraga. Karena kalian sudah memperhatikan video tersebut, silahkan satu persatu naik memilih ini ya. Jadi sini ada alat peraganya Ibu. Ini tempat-tempat ibadah. Jadi nanti di sini ada tempat-tempat ibadah, nama-namanya. Kemudian ada kitab suci. Terus ada hari raya atau upacara keagamaan, ya. Nah, di sini kalian silahkan mencocokkan. Misalkan saya sebut tempat ibadah umat Islam, silahkan dicabut mana apa tempat ibadahnya, kemudian dimasukkan sesuai agamanya. Sudah paham? Paham. Oke, siapa yang pertama? Ya, Satria. Silahkan cari di sini kitab suci agama Katolik. Ya, Katolik. Sekarang siapa lagi? Oke, silakan. Tunjukkan hari
Sudah benar? Oke. Sekarang kitab suci Buddha. Silakan. Kitab suci Buddha. Apa namanya? Jadi kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Selanjutnya untuk kitab suci Protestan. Siapa lagi? Silakan. Ya, kitab. Kemudian kitab suci agama Islam. Ya, silakan. Kalau agama Islam banyak yang tahu. Ya, berikutnya hari raya keagamaan Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Sultan, silakan. Sekarang Katolik apa? Nah, kalau Katolik dengan Protestan ya. Nah, apa hari raya Katolik? Sudah benar? Salah. Nah, kalau Waisak itu hari raya apa? Buddha. Iya, berarti tempatnya di mana? Punya. Oke. Sekarang yang tadi Ibu suruhkan apa nak? Katolik. Nah, hari rayanya apa? Apa hari rayanya? Paskah. Selain itu apa lagi? Natal. Coba cari di situ kata-kata yang cocok untuk hari raya Katolik. Iya. Sudah benar? Benar. Oke, tepuk tangan buat Sultan. Sisa ada berapa ini? Agama Kristen. Siapa? Coba ulang. Protestan dengan Katolik sama ya, gereja. Selanjutnya tempat ibadah Konghucu. Silakan naik yang bisa. Dia ada di sini. Oke, lanjut ke tempat ibadah Buddha. Bukan Buddha, Hindu. Hari keagamaan Hindu. Iya. Jadi hari keagamaan Hindu adalah hari raya Nyepi. Sisa 2 ya. Tempat ibadah vihara. Vihara ini adalah tempat ibadah agama apa? Silakan naik yang bisa meletakkan di mana posisinya ini tempat ibadah agama apakah ini? Coba kita. Kalau vihara tempat ibadahnya agama apa? Agama apa itu? Bukan Buddha ini, Hindu. Ya, Buddha. Kalau Hindu, nama kitab sucinya apa? Hah? Apa itu namanya? Nah, Weda adalah nama? Ya, nama kitab suci dari agama? Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Itulah tadi anak-anak jenis-jenis agama dan kitab suci, kemudian hari raya upacara keagamaan. Selanjutnya kita beralih kepada pemimpin agama. Coba
kemudian Buddha. Ya, ini jadi setiap agama itu memiliki pemimpin agama masing-masing. Selanjutnya Ibu akan beri kesempatan kalian untuk berdiskusi. Untuk diskusinya Ibu beri waktu 15 menit mendiskusikan materi atau hasil pengamatan yang kalian sudah amati, baik itu melalui alat peraga maupun melalui video pembelajaran atau PPT yang Ibu tampilkan tadi. Ya, silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Apa-apa saja yang sudah kalian dapatkan atau yang sudah kalian amati. Silakan diskusinya dari sekarang. Sambil berdiskusi, Ibu akan bagikan RKPD-nya ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Waktu untuk berdiskusi lagi 3 menit. Setelah itu kalian tampil ke depan untuk mempresentasikan masing-masing tugas diskusi. Anak-anak, Ibu akan meminta untuk kalian tampil satu persatu, maksudnya per kelompok ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku Baiklah, selanjutnya kita beralih ke kelompok 2 untuk memberikan atau mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah beberapa tentang agama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan semuanya sudah diperhatikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu Selanjutnya kita silakan kelompok 2 menantikan kami. presentasi hasil diskusi. Sayang, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Masing-masing memiliki fungsi tempat ibadah, wilayah, dan pemimpin. Adapun kesimpulan dari dibuat kelompok kami adalah adanya agama bertujuan untuk menjadikan tontonan kehidupan aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu mendidik manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kematian baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok
hari raya dan pemimpin agama. Kesimpulan dari diskusi kami adalah keberagaman itu terjadi diakibatkan letak strategis wilayah di Indonesia sehingga menjadi jalur perdagangan internasional, dan orang yang datang berdagang juga menyebarkan agamanya di Indonesia. Sekian presentasi dan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih kepada tanya jawab ya. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah dipresentasikan temannya. Untuk setiap kelompok ibu beri kesempatan setidaknya ada yang mewakili satu kelompok, satu orang atau dua orang ya untuk bertanya. Silakan kelompok, masing-masing kelompok ada yang mau bertanya. Ingat ya, yang mau ditanyakan itu adalah hal-hal yang kalian belum ketahui dan ingin mengetahuinya. Jangan sudah tahu baru dipertanyakan ya. Coba kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan Sri. Ditunjukkan untuk kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 4. Itu adalah mengapa kita harus memiliki pemimpin agama. Saya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin menjawab, pemimpin agama bertugas untuk menunjukkan atau mengarahkan suatu ibadah ingin dilaksanakan atau memimpin suatu ibadah yang sedang dilaksanakan atau sedang dilakukan. Oke. Tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih atas jawabannya. Sekarang bagaimana kelompok 3 sudah mengerti atau sudah paham dari apa yang dipertanyakan? Nah, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangan saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Kegunaan kitab suci adalah kegunaan kitab suci. Silakan. Kelompok 2 apa bisa menjawab? Sambil menunggu jawaban dari kelompok 2 mungkin masih ada yang mau bertanya? Ada? Kelompok 4? Tidak ada yang bertanya? Kenapa? Masih mau bertanya? Nah, saya diberikan ke kelompok lain lagi, silakan. Ya, kasih kelompok 3 ya? Nah, Mengapa perkembangan agama Islam bermula dari sisi religius? pertanyaannya? Mengapa perkembangan agama Islam bermula dari posisi religius? Baiklah anak-anak, diskusi dan presentasi hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu akan memberikan poster, silahkan dikerja LKPD yang sudah Ibu bagikan dari tadi ya. Selamat bekerja, waktunya cuma 10 menit. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis Lagi Pak Medit ya? banyak
Nanti setelah Ibu periksa baru Ibu berikan hasil penilaiannya ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Coba siapa di antara kalian yang bisa? Silakan Lana. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah keberagaman agama adalah perbedaan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keberagaman agama bisa membuat juga rasa nasionalisme semakin tinggi dan dapat belajar bertoleransi antar agama. Sekian kesimpulan yang saya dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada yang bisa memberi refleksi ya di antara kalian, silahkan. Ya, silakan Rahmat. Refleksi saya adalah dapat mengetahui suatu keberagaman agama atau keyakinan-keyakinan yang terdapat pada Indonesia dan juga memiliki sifat saling menghargai pada setiap sesama. Oke, itulah tadi refleksi dari teman kita Rahmat. Jadi, anak-anak, kita perlu mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam agama. Mengapa Indonesia memiliki banyak agama? Itu karena dipengaruhi oleh kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, sehingga banyak bangsa lain yang masuk ke Indonesia dengan maksud berdagang. Selain itu juga menyebarkan agamanya. Nah, contoh misalkan orang India itu datang ke Indonesia menyebarkan agama Hindu, Buddha. Orang Cina menyebarkan agama Konghucu. Kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia, karena memiliki keberagaman agama yang berbeda-beda, maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati antar agama. Supaya apa? Supaya tercipta yang namanya kerukunan hidup. Ketika kita hidup rukun, maka kehidupan akan menjadi aman, persatuan akan terjalin. Maka berfungsilah di sini sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bersatu walaupun berbeda, baik itu berbeda keyakinan. Nah, saya kira pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan. Untuk pelajaran minggu depan, insya Allah kita belajar lanjut materi tentang keberagaman ras. Ya, nah silahkan dibuka-buka materi untuk persiapan minggu depan. Nah, selanjutnya saya rasa hari ini sudah cukup materi kita. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa sebelum pulang. Ya. Siap. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa syahadat agar masuk la ilaha illallah. Selesai. Baik, sekarang kalian boleh